Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap di online dari GBI Lentera Global atau El Glo Church, Minggu tanggal 5 April 2020. Saya berharap semuanya tetap bersabar dan saya percaya kita mampu melewati semuanya ini. Karena ada beberapa teman mengatakan, wah saya sudah boring Pak, sudah 2 minggu di rumah dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan akan memelihara kita dan Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita bisa melewati semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, khususnya dengan wabah virus dari COVID-19 atau yang kita sebut dengan corona, saya percaya bahwa dunia sedang mengalami goncangan. Goncangan-goncangan ini terlepas dari datangnya dari siapa, karena banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi yang jahat kepada umat manusia, jadi ini bukan dari Tuhan. Atau juga ada yang berpendapat, ini pasti kerjaan iblis yang mau menghancurkan manusia. Dan mungkin ada juga yang berkata, ini inisiatif Tuhan untuk membuat manusia sadar dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Ya, silakan saudara. Saudara boleh berpendapat, saudara boleh beranalisa seperti apapun. Tapi yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara, karena saya tidak mau membahas dari sisi mana itu masalah itu terjadi, tapi yang penting adalah bagaimana respon kita menghadapi masalah ini. Karena saya terlalu yakin dan percaya semua masih yang terjadi saat ini adalah di bawah kontrolnya Tuhan. Dan kalaupun kita mengalami ini, biarlah kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kita andalkan Tuhan dan kita tetap percaya penyertaan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Artinya Tuhan izinkan terjadi saat ini untuk kita harus mengalami. Dan kalau kita mengalami, semua juga atas kehendak Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Di dalam Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membayar lunas hidup kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita ditebus oleh anugerah Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Maka kita beroleh keselamatan, janji hidup yang kekal. Jadi saudara, dalam peristiwa saat ini, penderitaan yang terjadi saat ini melalui wabah virus COVID-19, kalaupun kita mengalami masalah ataupun kita menderita akibat virus ini, dan kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, seperti banyak terjadi di sekeliling kita, teman-teman kita yang kita kenal, mereka harus pulang ke rumah Bapa. Itu tidak masalah saudara, karena janji Tuhan kepada orang percaya adalah hidup yang kekal dan surga mulia, dan mereka sudah memperoleh bagiannya karena mereka orang percaya. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus, dan kalau kita saat ini Tuhan luputkan kita masih diberi kesempatan untuk kita tetap bersama dengan Tuhan di dunia ini, dan kita lewati
masalah, kesulitan, penderitaan ini. Biarlah ini menjadi alarm bagi kita. Atau kita sebut wake up call. Dan bisa jadi ini adalah last call kita. Karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Kapan kita pulang. Bisa besok, lusa, atau kapan. Atau kapan Tuhan datang. Kita juga tidak tahu kapan datang. Jadi semuanya itu adalah warning bagi kita. Untuk kita perbaiki. Untuk kita lakukan yang terbaik. Hidup kita. Sisa waktu yang ada. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sejak dunia diciptakan. Sampai dengan hari ini. Semuanya tercatat. Dengan baik dan benar. Di dalam buku kita yang kita percaya, kita baca. Kita renungkan. Bahkan kita lakukan. Dan melalui Alkitab. Melalui firman Tuhan. Banyak tertulis nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Bahkan yang sudah terjadi. Semuanya jelas. Tercatat dan sudah digenapi. Dan saya percaya dan terlalu yakin. Bahwa apa yang belum terjadi. Akan terjadi dan pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dan baiklah kita fokuskan akan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kali yang kedua ini menjadi sesuatu yang penting yang kita tunggu-tunggu bagi setiap kita umat yang percaya akan Dia. Di dalam Hagai 2 ayat 6 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Artinya goncangan-goncangan atas dunia ini pasti terjadi. Mau dan tidak mau, kita pasti mengalami. Semuanya menjadi peringatan akan kita. Semua bahwa dunia akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Sesuai yang firman Tuhan katakan. Saat ini dunia sedang digoncangkan dengan peristiwa virus Corona yang sudah melanda seluruh dunia, seluruh negara, seluruh bangsa. Dan lebih dari 200 negara mengalami goncangan yang hebat. Mereka nggak siap, saudara. Mereka nggak menyangka bahwa ini akan melanda seluruh dunia. Mereka tidak menyangka bahwa mereka mengalami, negara mereka mengalami. Tanpa kecuali negara adidaya dan superpower pun seperti Amerika mengalami. Bahkan korban jauh lebih banyak di sana. Dan saat ini dunia mencatat sudah 1.100.000 orang yang terdampak daripada virus corona ini. Dan sudah 60.000 orang meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Semua sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Bahwa sebelum datang harinya Tuhan, maka akan terjadi penggenapan. Dan awal penderitaan akan dialami oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Sebelum harinya Tuhan terjadi, maka sesuai dengan Markus 13 ayat 10 dikatakan apa? Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Artinya, saat ini penuaian jiwa besar-besaran sedang terjadi melanda seluruh dunia. Kita melihat penginjilan terjadi. Khususnya penginjilan melalui media sosial. Tokoh-tokoh penginjilan melalui media sosial yang luar biasa. Seperti Christian Prince, David Wood, dan banyak lagi. Yang sudah memenangkan jiwa-jiwa. Jutaan. Bahkan sekarang Iran, Irak, Pakistan, China, dan negara-negara barat lainnya juga mengalami pemulihan secara besar-besaran. Penuaian terjadi besar-besaran di mana-mana.
Di Indonesia, tokoh yang cukup banyak menuai jiwa-jiwa seperti Paulus, Abraham, Moses juga melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa akan sudah terjadi 2 jutaan orang yang sekarang beralih menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Memang berita Injil harus disampaikan kepada setiap orang dan membuat orang-orang yang mendengar Injil ini berbalik dari jalan-jalan yang salah. Saya percaya dan saya terlalu yakin bahwa semua bangsa-bangsa akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan mencatat di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, berita-berita yang kita dengar akhir-akhir ini, mungkin kita dengar, oh antikris akan datang, chip akan dipasang, ya, bahkan sedang disiapkan, ya, untuk nanti akan dipasang kepada setiap umat, setiap manusia. Kalau mereka tidak pakai chip, maka mereka akan mati, mereka tidak akan bisa belanja, tidak akan beli barang dan lain sebagainya. Semua transaksi harus pakai itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, ini yang membuat kita menjadi bingung, menjadi takut, menjadi khawatir. Perlu saya ingatkan saudara semua, iblis sedang mau mencuri hati kita melalui ketakutan, melalui kekhawatiran. Sebab itu saudara, pemberitaan kedatangan antikris jangan membuat kita fokus kita berubah saudara. Jangan sampai pemberitaan kedatangan antikris lebih menarik saudara daripada kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak peduli antikris itu sudah ada atau belum. Siapa antikris? Berasal dari orang Kristen atau bukan? Kita tidak peduli saudara. Buat kita tidak penting saudara. Yang lebih penting adalah sudah siapkah saudara dan saya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua? Ini yang jauh lebih penting saudara. Karena Tuhan pasti datang. Itu adalah kepastian. Untuk itu biarlah kiranya semua yang masih diberi waktu, semuanya tidak terkecuali siapapun, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Karena Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 40 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, jangan kita terbuai, jangan kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan pesta pora, kita sibuk dengan melakukan hal-hal yang dunia yang menurut kita sangat menarik. Kita kejar harta, kita kejar hal-hal yang duniawi, kesenangan duniawi. Saudara, sudah diperingatkan bahwa waktunya Tuhan pasti datang. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga saudara.
Jangan seperti pada saat zaman Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh sudah ingatkan pada waktu itu. Bertobatlah, berbaliklah, lakukan yang baik. Dan terakhir Nabi Nuh mengingatkan bahwa masuklah ke kapal ini, maka engkau akan selamat. Tapi semuanya menganggap bahwa Nuh sudah gila, Nuh sudah enggak benar. Mereka tidak percaya. Mana ada di atas gunung ada perahu? Mana ada air bisa sampai setinggi itu? Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba air melanda, air bah melanda semuanya. Dan mereka tidak siap semuanya. Akhirnya mereka semua mati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, begitupun akhir zaman. Melalui peristiwa COVID-19 ini, Corona ini, kita bisa melihat betapa semua tidak siap. Saat virus itu datang, semua tidak siap. Semuanya seperti sekonyong-konyong, hanya datang dengan cepat sekali. Bahkan negara yang super power pun adidaya, yaitu Amerika, justru paling banyak korban daripada virus corona ini. Sudah hampir 300.000. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, mari saatnya itu kita harus berwaspada, mewaspadai diri. Kita mau lihat tanda-tanda ini sudah demikian jelas di depan mata bahwa nubuatan Tuhan sedang terjadi, penggenapan sedang terjadi. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya, akan terjadi pengangkatan bagi orang-orang benar. Saudara dan saya pasti mau akan mengalami pengangkatan. Tapi syarat untuk mengalami pengangkatan adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Saudara, kita masih diberi waktu. Kita masih diberi ruang untuk masuk dalam hidup dalam pertobatan. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, tidak ada cara lain untuk masuk dalam kerajaan surga kecuali bertekuk lutut di hadapan Tuhan, rendahkan diri dan berdoa, berbalik dari jalan yang salah dan melakukan pertobatan. Harapan itu masih ada, saudara. Tuhan masih mendengar dari surga dan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Tanpa pertobatan, mustahil kita masuk dalam kekekalan, saudara. Kita akan masuk dalam api neraka. Sebab itu kita saatnya, mari kita hidup sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup mau kudus di hadapan Tuhan. Agar waktu yang ada, sisa yang ada ini membuat kita sama-sama masuk ke dalam kekekalan surga mulia itu. Saudara, kita harus berjuang. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu kejarlah apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita.
biar itu kita lakukan. Haleluya. Amin. Jauh dari barat, kau membuat